Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 4A akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kompleks kolisi dan kontinen Indonesia Timur, lebih tepatnya pada Pulau Timur dan Pulau Papua. Berikut merupakan nama-nama dari anggota kelompok 4A. Next. Berikut merupakan outline yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian dilanjutkan dengan geologi regional timur, batuan dasar timur, petrogenesa timur, tektonik timur, geologi regional Papua, batuan dasar Papua, petrogenesa Papua, tektonik Papua, potensi cekungan, dan terakhir kesimpulan. Next. Yang pertama mengenai pendahuluan. Yang pertama yaitu Pulau Timur. Adalah sebuah pulau yang terletak di sisi tenggara Indonesia, khususnya pada kisaran bujur 123 derajat 38 BT hingga 128 derajat 52 BT. Pulau ini memiliki dimensi sekitar 450 km dan lebar sekitar 68 km, dengan luas total mencapai 30.777 km persegi. Secara administratif, Pulau Timur ini terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Timur Barat yang merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia dan Timur Timur yang bermasuk ke dalam wilayah negara Timor Leste. Dalam konteks pembagian zona fisiografisnya, Timur Barat dapat dibagi menjadi tiga zona berdasarkan karakteristik geologisnya, sebagaimana yang diuraikan oleh Sani dan kawan-kawan pada tahun 1995. Yang pertama, yaitu barisan perbukitan utara atau Northern Range. Zona ini ditandai oleh serangkaian perbukitan dengan topografi yang curam dan keras. Komposisi geologisnya terdiri dari batuan kompleks melange, serta batuan dari tepi kontinen Australia yang memiliki usia Paleozoikum hingga Mesozoikum. Yang kedua, yaitu cekungan tengah atau Central Basin. Wilayah ini adalah dataran rendah dengan lereng yang landai yang terdiri dari endapan klastik dan karbonat yang berasal dari masa Neogen akhir. Dan yang terakhir ada barisan perbukitan selatan, Southern Range. Zona ini terdiri dari serangkaian perbukitan yang merupakan bagian dari lembar sesar naik. Batuan yang terdapat di zona ini memiliki zona usia Trias hingga Miosen dan termasuk dalam sekuen Kek Neno dan sekuen Kolbano. Beberapa kali zona ini juga disebut sebagai perbukitan Kolbano. Next. Yang kedua, Pulau Papua. Pulau ini itu pulau yang terletak paling timur di wilayah Indonesia dan memiliki pembagian administratif menjadi dua bagian, yakni sisi barat yang merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia dan sisi timur yang merupakan wilayah dari Papua Nugini. Secara geografis, Pulau Papua terletak pada kisaran bujur 130 derajat 19 BT hingga 150 derajat 48 BT, dan lintang 0 derajat 19 LS hingga 10 derajat 43 LS. Dengan dimensi panjang sekitar 2.400 km dan lebar sekitar 660 km, serta luas total mencapai sekitar 786.000 km persegi. Berdasarkan klasifikasi fisiografi yang dikemukakan oleh Dow dan Sukamto pada tahun 1984, Pulau Papua ini dapat terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kepala burung, kemudian dihubungkan dengan leher pada zona yang kedua, yaitu badan burung, dan ekor burung yang terletak pada wilayah Papua Nugini. Pada kepala burung, ini tuh zona yang terletak di semenanjung di bagian utara pulau yang terhubung dengan bagian badan melalui sebuah leher. Wilayah ini memiliki topografi yang kasar dan curam dengan jenis batuan yang bervariasi, termasuk batuan gunung api, batuan ubahan, batuan intrusif, asam hingga menengah. Bentang alam di kepala burung meliputi perbukitan, lembah antar gunung, pegunungan kars, dataran litoral, dataran aluvium, dan terumbu karang yang terangkat. Di bagian barat dan selatan, bentang alamnya berubah menjadi dataran rendah aluvial, rawa, dan plateau batu gamping. Kemudian yang bagian badan burung didominasi oleh pegunungan tengah dan memiliki dataran pegunungan tinggi dengan lereng di utara dan di selatan, yang kemudian meluas menjadi dataran dan rawa pada permukaan dekat laut. Dataran di utara terdiri dari cekungan luar antar bukit yang dikenal sebagai dataran danau, yang dibatasi oleh medan kasar dengan relief rendah hingga sedang di bagian utara. Ya, yang selanjutnya ada Pulau Timur. Boleh next.
Geologi Regional Timur secara administratif terletak pada bagian selatan Nusantara, terdiri dari dua bagian, yaitu Negara Merdeka Timur Leste dan kawasan Timur bagian barat, yaitu bagian dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat berbagai formasi atau kompleks yang menyusun pada geologi regional bagian timur ini, yaitu formasi Bogunaro, Batu Gamping Koral, formasi Noelle, kompleks Mutis, formasi Aitutu, formasi Ovu, dan endapan aluvial. Secara regional, struktur pada Pulau Timur sangatlah kompleks, seperti lipatan, sesar naik, dan sesar mendatar yang memiliki orientasi ke arah kiri. Struktur yang berkembang pada Pulau Timur terbentuk oleh tegasan-tegasan yang berarah barat laut Tenggara. Struktur lipatan hadir sebagai antikline Aitutu yang memiliki arah barat, barat, barat daya hingga timur laut, dan antikline Ceribas yang berarah timur laut hingga barat. DKK tahun 1993 mengatakan bahwa Pulau Timur dibagi menjadi tiga sekuen. Yang pertama, batuan dasar yang diisi oleh litologi berupa batuan skis, fillet, amphibolite, dan serpentinit pada kompleks Mutis, berumur Premian awal hingga Jurassic akhir. Yang selanjutnya ada terdapat sekuen Meno yang memiliki umur Premian awal hingga Jurassic tengah dan mengalami hiatus pada Jurassic akhir. Sekuen ini terdapat berbagai formasi, yaitu formasi Aitutu yang tersusun oleh batu gamping berwarna putih hingga merah muda, berseling dengan batu lempung karbonatan berwarna abu-abu hingga hitam. Selanjutnya, sekuen Kolbanu yang berumur Jurasik akhir hingga Pliocene awal, yaitu formasi Ovu yang tersusun oleh batu gamping masif yang mencirikan lingkungan pengendapan laut dalam dengan metode turbidit. Selanjutnya, sekuen yang terakhir yaitu sekuen Vikuewe tersusun oleh endapan sedimen sinorogenik tipe molase. Formasi ini tersusun oleh batuan pola suksesi mengkasar ke atas, mulai dari kalsilutit menjadi batu pasir dan tertutupi oleh aluvial dan batu kambing terumbu pada era kuarter. Selanjutnya ada batuan dasar atau basement Pulau Timur. Pada dasarnya, batuan dasar di Pulau Timur itu sulit untuk diketahui. Batuan induknya merupakan batuan metamorf yang terdiri dari sekis, filit, amfibolit, dan serpentinit yang termasuk dalam kompleks mutis atau lolotoi. Menurut Sawyer et al. Tahun 1993, batuan induk di Pulau Timur berasal dari zaman pra-Permian atau berumur Jura akhir sampai Kapur awal, karena memiliki kesamaan dengan batuan dalam kompleks mutis atau lolotoi. Lanjut. Selanjutnya, di sini ada satuan batuan yang berumur Permian. Formasi Maubise, formasi Attahok, dan formasi Kribas merupakan bagian dari satuan batuan Permian yang terdapat di cekungan timur. Beberapa lokasi di cekungan timur yang memiliki formasi Maubise adalah lintasan Sungai Sebau, daerah Kapan, Blok Kolbanu Barat, dan daerah Kefamenanu. Di sisi lain, formasi Attahok dan formasi Kribas dapat ditemukan di daerah lintasan Nanas sampai Nuapin. Selanjutnya adalah satuan batuan berumur perm, formasi Maubise. Di daerah Cafe Menanu terdapat batu gamping berwarna merah muda dari formasi Maubise yang kaya akan fosil krinoid dan briozoa, serta bersisipan dengan lava pada gambar A. Gambar B memperlihatkan lava bantal basalan dari formasi Maubise yang tersingkap di Oen Fatu. Sedangkan gambar C adalah batu gamping merah dari formasi Maubise yang memiliki fosil krinoid juga di lokasi yang sama. Next. Formasi Attahok di lintasan Sungai Tunsif, gambar A, menunjukkan lapisan batu pasir dan serpih yang berselingan dengan ukuran berbeda-beda yang sudah mengalami sedikit lipatan. Pada gambar B, terdapat litologi batu pasir dan serpih yang berselingan secara bergantian dengan offset yang menandakan adanya truss. Gambar C menggambarkan slump fault yang menunjukkan keberadaan growth fault saat terjadi pengendapan. Selanjutnya, formasi Kribas pada lintasan Sungai Tunsif juga. Pada gambar A, terlihat adanya perselingan serpih, batu pasir, dan batu pasir gampingan yang sedikit sudah mengalami perlipatan. Pada gambar B, terlihat batu pasir gampingan yang mengandung fosil-fosil makro
seperti Atomodesma exarata di sebelah kanan dan juga fosil amonit di sebelah kiri. Selanjutnya merupakan petrografi batuan dasar timur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa batuan dasar timur sebenarnya merupakan batuan metamorf. Yang pertama adalah sayatan dari amfibolit yang tersusun atas mineral hornblende. Hornblende pada sebelah sini dengan warna pada PPL tuh agak abu-abu, lalu SPL-nya coklat. Lalu ada mineral opak di mana kenampakan pada PPL dan SPL-nya itu tetap hitam. Lalu ada mineral kuarsa, yaitu di PPL-nya terlihat putih, hampir colorless. Lalu di SPL-nya dia terlihat abu-abu ada satu. Dan plagioklas Feldspar yang memiliki kenampakan PPL coklat keabu-abuan dan di SPL-nya juga merupakan abu-abu orde 1 namun memiliki kembaran. Yang kedua adalah sayatan tipis dari batuan metamorf yaitu batuan skis. Di sini kita dapat melihat mineral garnet, kuarsa, biotit, dan cordierit. Jadi dinamakan biotit, cordierit, skis. Selanjutnya adalah batuan gneiss. Yang pertama di sini yang paling terlihat adalah mineral garnet. Kemudian ada mineral biotit yang memanjang ini, yang kedua ada mineral kuarsa, lalu ada staurolit, cordierit, dan juga ini staurolit lagi. Dari batuan metamorf ini dapat diketahui bahwa ia telah mengalami tingkat metamorfisme yang cukup tinggi. Heterogenisa batuan dasar timur. Secara struktural, kompleks batuan dasar timur dibagi 3, yaitu allochthonous, para-autochthonous, dan autochthonous. Di mana allochthonous dan para-autochthonous terjadi ketika orogenisa berlangsung. Sedangkan autochthonous terjadi ketika orogenisa sudah terjadi. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, sebagian besar Pulau Timor didominasi oleh basement para-autochthonous dan basin autochthonous. Next, Bang. Yang pertama, allochthonous. Allochthonous terbentuk dari material yang tertransportasikan dari luar lingkungan pengendapan aslinya di prisma hanging wall Banda Fork, yang mana terbentuk hasil orogenisa dan sebagian besar di lolotoimotis kompleks yang didominasi batuan metamorf grade rendah seperti skis, pilit, dan amfibolit, serta ophiolite sebagai bentuk sekuen dari dasar samudera. Lalu di grup paleo berupa batu gamping rijang dan batuan vulkaniklastik, dan formasi ceplak terdapat batu gamping kristalin dan litologi tuff. Next, Bang. Yang kedua, para autochthonous. Para autochthonous merupakan basement yang mendominasi sebagian besar timur, yang mana para autochthon berasal dari material Australia, continental margin, yang masuk ke zona Melange, ketika orogenisa para autochthonous terdapat di formasi Maupise, yang terdiri dari batu gamping dan lava basalt. Kemudian di atasnya terdapat batuan metasedimen dan vulkanik, hingga batuan metamorf low grade berupa green skis, hingga amfibolit. Sekuen bawah di formasi Aileu. Selanjutnya, terdapat kompleks Borbonaro yang berupa melange dengan ciri khasnya yaitu batu sepik bersisik. Next, Bang. Yang ketiga, autochthonous. Autochthonous merupakan basement basin yang terbentuk dari proses rifting pasca orogenisa dengan litologi yang dapat dijumpai terdiri dari sedimen plastik nolo yang ditumpang secara tidak salah oleh endapan aluvial dan batu gamping terumbu koral. Selanjutnya adalah tektonik timur, yaitu struktur geologi. Struktur utama yang ditemukan pada Pulau Timor antara lain adalah lipatan, sesar naik, dan sesar sinistral. Nah, struktur geologi pada Pulau Timor ini secara umum dibentuk oleh tegasan-tegasan utama yang berarah barat laut tenggara. Next. Evolusi tektonik timur. Proses tektonik Pulau Timor telah berlangsung sejak umur pratersier, yaitu Permian, hingga saat ini. Banyaknya sesar normal diinterpretasikan telah terbentuk sebelum muncul ke permukaan. Hal tersebut menjadi salah satu bukti bahwa sebelum terangkat ke permukaan, Pulau Timor terbentuk pada pasif margin dan terjadi rifting yang didominasi oleh rezim ekstensional. Pada Eosen awal, sekitar 50 juta tahun yang lalu, batas utara benua Australia dan New Guinea pertama kali bertabrakan dengan busur Pulau Sepik, sehingga menyebabkan terbentuknya ophiolite. Setelah peristiwa tersebut, batas wilayah New Guinea tetap menjadi pasif margin pada zaman Paleogen.
Selanjutnya, pada 25 juta tahun yang lalu, pasif margin New Guinea menumbuk sistem busur Filipina Timur, Halmahera, dan Carolina Selatan sebagai bagian dari lempeng Pasifik. Fragmen kerak benua tepi utara Australia, tepatnya di wilayah Kepala Burung, juga mulai bertabrakan dengan margin Asia Tenggara di Sulawesi melalui sesar Sorong. Nah, yang pertama kali tiba dan bertumbukan mungkin adalah pecahan Sulawesi Tenggara yang kemudian disusul oleh Buton Tukang Besi, Banggai Sula, dan yang terakhir adalah Obi Bacan. Yang terakhir, pada sekitar 5 juta tahun yang lalu, terjadi tumbukan ke arah utara dari pasif margin barat laut Australia dengan palung Sunda dan busur depan Banda atau Banda Forearm. Next. Berikutnya adalah model struktural dari tektonik timur. Jadi tuh ada 3. Yang pertama, imbricate model yang dikemukakan oleh Fitch dan Hamilton. Timur sebagai akumulasi material yang tercampur dan acak, yaitu kompleks Bobonaro sebagai melange tektonik pada hanging wall zona subduksi yang jejak permukaannya adalah palung timur. Yang kedua, overthrust model dikemukakan oleh banyak peneliti sebagai berikut. Carter dan Barber menganggap Timor sendiri terdiri dari serangkaian transit. Kemudian Audley Charles dan Price menganggap palung Timor sebagai subduksi yang setara dengan palung Jawa di selatan busur Sunda. Namun sebagai bagian depan sabuk lipatan foreland, di mana Timor telah terdorong ke arah utara melewati busur depan Banda sebelum terjadinya tabrakan. Yang terakhir, Harris dan Audrey Charles juga menyimpulkan adanya struktur sabuk lipatan foreland, namun tetap menafsirkan palung timur sebagai sebuah cekungan intrakontinental ke bawah. Model yang ketiga yaitu rebound model dikemukakan oleh Kamalaun dan Grady. Model ini menunjukkan bahwa batas benua Australia memasuki zona subduksi busur Banda pada palung yang terletak di sekitar Selat Wetar yang saat ini memisahkan Timor dari busur vulkanik. Selanjutnya, litosfer kontinental terpisah dari litosfer samudra yang telah tersubduksi sehingga mengakibatkan terangkatnya Timor secara pantulan isostatis yang dikendalikan oleh sesar curam. Next. Berikut merupakan beberapa pemodelan struktural dari evolusi tektonik Timor. Next. Kemudian adalah structural evolution of the Timor Collision Complex. Bagian pertama tepian benua Australia yang berinteraksi dengan zona subduksi busur Banda adalah bagian paling distal atau bagian paling terluar, yaitu Aileu Sequence pada Miosen akhir sekitar 8 juta tahun yang lalu. Nah, pengangkatan dan deformasi yang cepat tersebut menghasilkan fase utama penataan dan metamorfisme retrograd pada formasi Aileu. Next. Tumbukan tahap kedua dimulai pada Pliosen awal ketika bagian lebih proksimal tepian benua Australia yang menutupi kerak benua sejati mulai memasuki sistem subduksi. Sedimen yang paling atas atau paling muda ikut masuk ke dalam kompleks tumbukan melalui akresi frontal sehingga menimbulkan daerah Kolbano di Timor Barat. Sedangkan lapisan batuan dengan stratigrafi yang lebih tua seperti rangkaian kek neno tersubduksi ke dasar. Zona lapisan bawah di Timor Timur meliputi Antiklim, Ceribas, dan Aitutu. Next. Fase selanjutnya terjadi pada 3 sesar sinistral utama di Timor Barat, yaitu Sesar Semau, Mena-Mena, dan Belu. Transtension yang terkait dengan sesar ini telah mengendalikan sedimentasi di Vikuku pasca orogenik dan cekungan tengah, sedangkan transpression di sesar belum menempatkan blok Ailu Maubise ke Alahton Lolotoy. Sesar ini juga memungkinkan pelepasan tekanan berlebih pada serpi yang menghasilkan Bobonaro Scaly Clay. Berikut ini merupakan geologi regional dari Kepulauan Papua dan sekitarnya. Geologi Papua sendiri itu memiliki kompleksitas yang cukup tinggi karena pada periode Kenozoikum terjadi proses geologi yang melibatkan konvergensi antara lempeng Australia di wilayah selatan tenggara bagian Papua dan juga lempeng Pasifik di bagian utara atau hingga barat laut, serta terjadi orogenesa di sepanjang wilayah tengah Pulau Papua akibat dari
interaksi dari kedua lempeng tersebut. Secara umum, menurut Dow dan kawan-kawan tahun 1986, geologi Papua itu dapat dibagi menjadi 3 lajur, yaitu yang pertama, kawasan bagian utara yang dicirikan oleh litologi berupa sekuen oviolit dan busur vulkanik kepulauan yang merupakan bagian dari lempeng Pasifik Caroline. Lalu yang kedua merupakan kawasan di bagian selatan Pulau Papua yang terdiri atas batuan sedimen yang menutupi batuan dasar kontinen yang relatif stabil dan tebal, yang terpisah dari lempeng keraton Australia. Dan yang terakhir yaitu lajur peralihan yang terdiri atas batuan metamorf dan batuan yang telah terdeformasi dengan sangat kuat secara regional. Lajur ini terletak di tengah-tengah Pulau Papua dan membentuk Central Range dan memisahkan kelompok 1 terhadap kelompok 2 dengan batas-batas berupa struktur-struktur geologi, berupa sesar-sesar sungkup dan juga sesar geser. Secara umum, stratigrafi regional dari Kepulauan Papua sendiri dapat dibagi sesuai dengan kondisi fisiografi dari Papua itu sendiri, yaitu menjadi bagian kepala burung, leher burung, dan juga badan burung. Pada bagian kepala burung, terdapat kelompok batuan yang termasuk dalam sekuen turbidit yang berusia bermula dari Silur hingga Devon, yaitu formasi Kemum yang terdiri atas batu serpih, batu pasir kriwik, dan lain-lain, sebagai yang dijadikan sebagai batuan dasar atau basement dari bagian fisiografi kepala burung. Lalu pada bagian badan burung terdapat lapisan batuan dari zaman Prakambrium. Urutannya mulai dari yang paling tua, yaitu formasi Awigatoh, yang tersusun dari litologi berupa metabasalt, metavulkanik, batu serpih, dan juga batu lempung. Kemudian selanjutnya ada formasi Kariem yang terdiri dari perulangan batu pasir dan batu lempung, serta terdapat formasi Tuaba yang terdiri atas batu pasir kuarsa dengan sisipan konglomerat. Dari masing-masing formasi ini memiliki hubungan kontak tidak selaras. Lalu di atas batuan Prakambrium ini sendiri terendapkan formasi Mudio yang berasal dari periode Silur hingga Devon yang didominasi oleh batuan karbonat sebagai anggota A dan juga batu pasir sebagai anggota B. Pada bagian kepala dan leher burung, terbentuk kelompok IFAM yang mengendap secara tidak selaras di atas batuan dasar dan dipengaruhi oleh siklus transgresi-regresi selama periode karbon atas hingga Permian atas. Kelompok ini sendiri terbagi menjadi 3 formasi yang apabila diurutkan dari yang paling tua hingga yang paling muda, yaitu formasi Aiman, Aimau, formasi Aifat, dan formasi Ainim. Dari masing-masing formasi ini mengalami pengendapan yang berasal dari lingkungan laut dangkal di bagian awal hingga beralih ke lingkungan fluvial deltaic saat mendekati bagian atasnya. Dari proses regresi tersebut akan berlangsung hingga masa Trias yang mengakibatkan terjadinya pengendapan formasi Tipuma yang tersebar mulai dari bagian kepala burung hingga badan burung. Formasi Tipuma ini sendiri berusia Trias hingga awal Jura yang mengalami pengendapan di lingkungan sungai selama periode pemecahan dari kerak benua Australia. Di atas formasi Tipuma sendiri, terjadi pengendapan yang tidak selaras dari formasi Jas di wilayah kepala burung yang menjadi dengan kelompok Kembelangan. Keduanya memiliki usia yang berkisar antara Jura hingga Kapur. Lalu di atasnya lagi terdapat formasi Waripi yang menunjukkan perubahan dari pengendapan dari material plastik pratersier berubah menjadi sekuen dari batuan karbonat yang berumur tersier. Sekuen batuan karbonat berumur Eosen hingga Meosen, lalu selanjutnya terdiri atas 3 formasi yang apabila diurutkan dari tua hingga ke muda, yaitu formasi Faumai, formasi Sago, dan juga formasi Kais. Masing-masing formasi tersebut mencirikan lingkungan pengendapan paparan karbonat pada wilayah laut yang cukup dangkal. Selanjutnya pada masa awal Pliocene terjadi aktivitas tektonik yang cukup intens yang selanjutnya akan mempengaruhi cekungan-cekungan di wilayah kepala burung. Nah, aktivitas tektonik ini sendiri nantinya akan menghasilkan pengendapan
dari formasi kelas Saman di wilayah cekungan Salawati dan juga formasi Steenkool yang berada di cekungan Bintuni. Untuk formasi kelas Saman sendiri itu mencerminkan lingkungan laut untuk lingkungan pendapatnya. Sedangkan untuk formasi Steenkool untuk lingkungan pendapatnya itu berada di zona transisi. Untuk formasi Buru selanjutnya muncul secara tidak selaras di atas formasi KAIS yang menjadi sekuen karbonat berusia Eosen-Miosen. Formasi Buru ini sendiri terendapkan secara tidak selaras di wilayah kepala burung yang terdiri dari batuan silisiklastik. Selanjutnya terjadi peristiwa tektonik yang terjadi pada akhir masa Pliocene hingga awal masa Pleistosen yang menyebabkan terjadinya ketidakselarasan atau unconformity dan juga terjadi pengendapan formasi sele di wilayah kepala burung. Selanjutnya yaitu pada kawasan Papua, seperti yang sudah disampaikan di awal, ini mencakup menjadi 3 bagian dari kepala burung, leher burung, badan burung, dan juga ekor burung. Nah, pada kawasan Papua sendiri itu mencakup wilayah Papua Barat di bagian Indonesia dan juga Papua Nugini yang memiliki wilayah yang sangat kompleks secara geologi. Dalam konteks kawasan Papua, basement penyusun wilayah ini memiliki karakteristik yang sangat berbeda di berbagai bagian kawasan yang memiliki kompleksitas yang cukup berbeda. Pada Papua Barat di bagian Indonesia, di sebagian besar Papua Barat ini terutama di bagian pegunungan tengah ataupun pegunungan bintang, basement utama penyusunnya adalah batuan metamorf dan juga batuan beku yang terbentuk selama proses orogeni atau pembentukan pegunungan di masa lalu. Lalu untuk bagian Papua Nugini sendiri, itu termasuk dalam dataran rendah dan juga dataran tinggi yang di mana basement umumnya terdiri dari batuan sedimen tua, batuan beku, dan juga batuan metamorf. Next. Oke, untuk bagian Papua Barat sendiri, basementnya untuk area ini sangat kompleks karena terdiri dari berbagai jenis batuan yang menyusunnya. Hal ini dikarenakan karena wilayah ini terletak di zona subduksi yang aktif, di mana lempeng tektonik bertemu dan juga berinteraksi. Ini akan menghasilkan beragam batuan dan juga struktur geologi. Beberapa batuan jenis basement yang ada di Papua Barat diantaranya untuk batuan metamorf sendiri itu seperti batu hijau, amfibolit maupun skarn yang mengalami transformasi mineralogis dan tekstural akibat panas dan tekanan tinggi selama sejarah geologis. Untuk batuan bekunya sendiri seperti granit dan diorit yang terbentuk dari magma yang dingin di bawah permukaan bumi. Dan juga untuk batuan sedimen tua seperti endapan-endapan batu pasir, batu lempung, ataupun batu kapur yang telah mengalami transformasi menjadi batuan metamorf ataupun batuan sedimen lainnya. Dan di sini proses orogeni yang melibatkan pergerakan lempeng tektonik dan pembentukan pegunungan memiliki peranan penting dalam pembentukan basement di geologi Papua Barat. Next. Selanjutnya yaitu Papua Nugini yang terletak di cincin api Pasifik. Ini merupakan wilayah yang sangat aktif secara tektonik dan juga geologis. Sebagian besar Papua Nugini seperti yang sudah dijelaskan merupakan dataran rendah maupun dataran tinggi yang umumnya terdiri dari batuan sedimen tua, batuan beku, dan batuan metamorf. Untuk batuan metamorfnya sendiri hampir mirip dengan Papua Barat, itu ada batu hijau, amfibolit, dan pilit yang telah mengalami metamorfosis, tertransformasi mineralogisnya dan juga teksturalnya akibat panas dan tekanan yang sangat tinggi. Selanjutnya itu batuan beku, itu granit, diorit, dan gabbro yang terbentuk dari magma yang dingin di bawah permukaan bumi dan kemudian terpapar melalui erosi. Lalu untuk batuan sedimen tuanya sendiri, itu kemungkinan besar merupakan endapan batuan sedimen tua yang telah menjadi bagian dari basement dan mengalami transformasi dan metamorfosis seperti batu pasir, lempung, dan juga batu kapur. Pada Papua Nugini sendiri, proses orogeni juga memainkan peranan penting dalam pembentukan basement di kawasan tersebut. Next. Baik, kemudian dilanjutkan untuk persebaran batuan dasar atau basement di Papua sendiri. Untuk batuan basement ini merupakan batuan berumur prakambian, dapat dijumpai pada bagian timur dari pegunungan tengah Papua.
atau dengan lintang 139,5 derajat bujur timur hingga 140,4 derajat bujur timur menurut Davies tahun 2012. Batuan basement ini sendiri juga ditemukan di daerah Timika, Papua oleh peneliti bernama Kusnama tahun 2015. Juga tersindap di sumur-sumur di Laut Arafura serta di atas kompleks Gunung Api Mavik Awitago. Formasi Karim berupa metasedimen dari hasil dating KAR, batuan tersebut berumur sekitar 820 juta tahun yang lalu dan 847 juta tahun yang lalu. Kemudian formasi Karim tersebut ditindih secara tidak selaras oleh formasi Awitago berupa batuan meta-igneous yang dijumpai pada umur late pre-Kambrian sampai Kambrian. Batuan basalt yang teralterasi ini dari hasil dating KAR mempunyai umur minim 486 juta tahun yang lalu menurut Paris tahun 1994. Next. Lanjut. Oke. Nah, ini ada beberapa foto singkapan dari batuan basement yang tersingkap menurut peneliti Josh et al. Tahun 2020. Dari foto yang di atas atau dengan huruf A dan C merupakan batuan metapelit, kemudian yang bawah atau F dan J ini merupakan batuan dengan litologi interbedded shale dan metasiltstone. Batuan ini ditemukan di barat laut Pulau Papua atau di wilayah Kepala Burung hingga Pegunungan Tengah Papua dengan bedding umumnya dipping ke arah barat dan di beberapa tempat terfoliasi menjadi berskala meter. Lanjut. Nah, ini adalah litostratigrafi basement di Papua. Secara regional dalam litostratigrafi berikut, batuan basement terdiri dari sedimen Paleozoikum awal, Prakambrium dan Gabbro yang bermetamorfosis hingga berbagai tingkat. Batuan basement di wilayah selatan Papua dan Laut Arafura diduga merupakan batuan Prakambrium, merupakan formasi Karim dan Awitago, kemudian ditindih oleh formasi dolomit berumur Kambrium hingga Devonian. Basement ini juga ditindih secara tidak selaras oleh formasi Permian Iduna pada grup IFAM. Secara tektonostratigrafi, seluruh batuan dasar diperkirakan berada pada tahap prarif. Fase prarif ini menggambarkan kondisi tektonik pada masa Proterozoikum yang menunjukkan tahapan pra-break up, break up, dan mana semua tahapan tersebut menjadi basement tertua di tepi utara Australia dan wilayah tersebut. Next. Selanjutnya merupakan petrografi batuan dasar Papua. Yang pertama adalah batuan beku, yaitu batuan granodiorit, di mana pada klasifikasi IUJS sendiri, batuan granodiorit termasuk dalam batuan beku intermediate yang memiliki ukuran kristal besar atau faneritik. Di sini ada dua sayatan tipis. Yang pertama bisa dijumpai K-feldspar atau K-feldspar. Selanjutnya ada kuarsa, ada muskovit. Di sini plagioklasnya juga terlihat, tapi hanya sedikit. Dia memiliki kembaran albit dan Karlsbad. Selanjutnya ada K-feldspar yang memiliki kembaran tartan. Selanjutnya ada kuarsa dan juga muskovit. Untuk sayatan kedua, terdapat mineral biotit, mineral opak, mineral kuarsa, dan juga mineral klorit. Di sini juga tampak mineral serisit. Berarti di sini approve ketika tadi dijelaskan bahwa terdapat sedikit alterasi ya pada batuan dasar. Selanjutnya adalah batuan pellets. Nah, batuan pellets ini merupakan batuan metamorf dengan derajat yang sedang, di mana dia merupakan ubahan dari batuan sedimen kaya akan kuarsa, yaitu batu pasir kuarsa. Di sini kita dapat melihat banyak sekali mineral kuarsa dan juga sedikit mineral biotit. Mineral kuarsa tuh bisa dilihat dari mineral-mineral yang tidak memiliki belahan ya, lalu dia di kenampakan SPL-nya ini memiliki warna abu-abu orde 1. Selanjutnya adalah batuan migmatit. Batuan migmatit sendiri merupakan batuan campuran antara batuan metamorf dan batuan beku karena dia itu terbentuknya terletak di tengah-tengah. Jadi kan kalau misal metamorf itu terbentuknya dia tidak sampai meleleh, tapi dia hanya rekristalisasi biasa. Tapi kalau misal batuan beku tuh terbentuknya dari pendinginan magma.
Jadi migmatit ini terbentuknya di tengah-tengah, dia memiliki kandungan mineral campuran antara batuan metamorf dan batuan beku. Di sini kita bisa melihat muskovit yang mereplace kavespar, lalu di sini ada kuarsa, di sini juga ada kordiorit, ada silimanit, dan ada plagioklas, dan juga ada biotit. Jadi di sini di kenampakan XPL-nya sangat terlihat campur aduk ya. Jadi itu salah satu ciri khas dari batuan migmatit. Setelah kita udah bahas mengenai petrografi batuan dasar di Papua, kita akan melanjutkan ke petrogenesa batuan dasar Papua. Yang pertama di periode Oligosen sampai pertengahan Miosen. Di Oligosen awal sampai awal Miosen itu pada bagian belakang busur lempeng Indo-Australia itu terjadi pemekaran yang mengontrol proses sedimentasi dari kelompok batu gamping di Papua Nugini. Sementara setelah itu, di pertengahan Miosen terjadi pembentukan oviolit pada bagian tepi selatan lempeng Samudra Solomon dan pada bagian utara dan timur laut lempeng Indo-Australia. Kejadian ini membentuk sabuk oviolit Papua dan pada bagian kepala burung Papua diekspresikan oleh adanya formasi Tamrau. Next. Selanjutnya, di periode Miosen akhir sampai Pleistocene, penunjaman lempeng Solomon mengakibatkan terbentuknya busur Maramuni dan Mun Utawa yang menjadi daerah prospek emas sulfida epithermal. Penunjaman berlanjut hingga lempeng Solomon ini bertumbukan dengan busur melansia yang akhirnya menggambarkan usia bagian barat Papua lebih muda daripada bagian timur Papua. Pengangkatan akibat tumbukan dari busur melansia digambarkan oleh irisan stratigrafi yang membentuk sesar naik Papua. Bagian tepi utara dari jalur sesar naik ini dibatasi oleh batuan metamorf dan teras oviolit yang menandai kejadian pada awal Miosen. Selama Pliocene, batas graben ini terbentuk sebagai respon dari peningkatan beban tektonik di bagian tepi utara lempeng Indo-Australia yang diakibatkan oleh adanya perlenturan dan pengangkatan dari bagian depan cekungan sedimen yang menutupi landasan dari blok kemum. Next. Nah, menurut James Bond dan kawan-kawan tahun 2021, batuan metamorf yang ada pada formasi kemum berdasarkan protolitnya dibagi menjadi dua. Yang pertama ada metapelitik. Metapelitik terbentuk pada metamorfisme sedang dengan tekanan 500 sampai 570 megapascal dan kisaran temperatur 420 sampai 530. Pada proses prograd metamorfisme, yang pertama itu ada mineral lempung yang menjadi pembentukan klorit, muskovit, dan epidot. Dan di tahap 2, progradnya menjadi biotit. Retrograd metamorfisme di metapelitik itu merupakan perubahan biotit menjadi klorit dan kemunculan mineral lempung serta ubahan seperti serisit. Protolit dari kelompok batuan ini berupa batu lanau dan batu lempung. Tipe yang kedua ada metafasik yang terbentuk pada metamorfisme rendah dengan tekanan 230 sampai 380 megapascal. Retrograd metamorfisme pada tipe metafasik ini ditandai dengan kemunculan mineral ubahan serisit dan epidot. Protolit kelompok batuan ini berupa andesit dan basaltik. Next. Protogenesa granodiorit yang ada di Papua. Granodiorit pada daerah ini memiliki karakteristik granularitas feneritik, holokristalin, inequigranular, bentuk mineral anhedral, dan tekstur pertit. Seri magmatik batuan ini termasuk ke dalam alkalin yang berasosiasi dengan subduksi pada aktif kontinental margin. Asal magma batuan ini adalah peraluminous tipe S yang berkaitan erat dengan volcanic granite atau VAG. Oke, lanjut ke tektonik Papua. Secara umum dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah badan burung atau Papua bagian timur dan kepala burung atau Papua bagian barat. Nah, kedua bagian ini menunjukkan pola kelurusan barat-timur yang ditunjukkan oleh tinggian kemum di kepala burung dan central range di badan burung. Kedua pola ini dipisahkan oleh jalur lipatan anjakan lengguru berarah barat daya tenggara di daerah leher burung dan juga oleh teluk cendrawasih. Untuk konfigurasi tektonik Pulau Papua sendiri, pada saat ini berada pada bagian tepi utara lempeng Australia, yang berkembang akibat adanya pertemuan antara lempeng Australia yang bergerak ke arah utara dengan lempeng Pasifik Carolina yang bergerak ke arah barat. Dua lempeng utama ini mempunyai sejarah evolusi yang diidentifikasi yang berkaitan erat dengan perkembangan sari proses magmatik dan pembentukan busur gunung api, yang berasosiasi dengan mineralisasi emas porfiri dan emas epithermal. Kemudian next. Menurut Hinech tahun 1993, terdapat 4 periode tektonik utama Pulau Papua,
yaitu yang pertama adalah periode rifting awal Jura di sepanjang batas utara lempeng benua Indo-Australia. Kemudian yang kedua ada periode rifting awal Jura di paparan barat laut Indo-Australia dan di sekitar Palung Aru. Kemudian yang ketiga ada periode tumbukan tersiar antara lempeng Samudra Pasifik Carolina dan Indo-Australia, zona subduksi yang berada di Palung New Guinea. Kemudian yang keempat ada periode tumbukan tersiar antara busur Banda dan lempeng benua Indo-Australia. Next. Kemudian ada sumber lain dari SMET tahun 1990 yang digabung dengan beberapa sumber lainnya untuk perkembangan tektonik Papua yang dimulai dari awal Late Cretaceous. Pada Late Cretaceous terjadi subsidensi Jurassic Cretaceous yang menyebabkan pengendapan rangkaian klastik tebal, termasuk vulkanik klastik Upland Albland yang tersebar luas dan mungkin mengindikasikan adanya subduksi di bawah margin. Dan kemudian pembentukan prisma akresi di Tanggul O'Kanli. Pemekaran kapur pelayasan akhir diperkirakan menyebabkan terbentuknya cekungan marginal, termasuk terbukanya laut koral. Pengangkatan regional mungkin berkaitan dengan rifting atau dengan rebound topografi dinamis yang terkait dengan pergerakan di atas lempeng subduksi kapur. Next. Kemudian lanjut pada periode Oligosen sampai akhir Miosen. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi pada periode ini, yaitu yang pertama, pada bagian tepi utara lempeng Samudra Solomon terjadi aktivitas penunjaman yang membentuk perkembangan busur Melanesia pada bagian dasar kerak samudra selama periode 44-24 juta tahun yang lalu. Kemudian pada Oligosen sampai awal Miosen, pada bagian belakang busur lempeng kontinental Australia, terjadi pemekaran yang mengontrol proses sedimentasi dari kelompok batu gamping New Guinea dan pergerakan lempeng ke arah utara berlangsung dengan cepat dan menerus. Kemudian pada Miosen tengah, terjadi pembentukan oviolit pada bagian tepi selatan lempeng Samudra Solomon dan pada bagian utara dan timur laut lempeng Australia. Kejadian ini membentuk sabuk oviolit Papua dan pada bagian kepala burung diekspresikan oleh adanya formasi Tamrau. Kemudian pada akhir Miosen terjadi aktivitas penunjaman pada lempeng Samudra Solomon ke arah utara yang membentuk busur Melanesia dan ke arah selatan masuk ke lempeng Australia membentuk busur kontinental Kalimun Utara, busur Maramuni di New Guinea. Next. Kemudian lanjut ke periode Miosen akhir sampai Pleistosen. Pembentukan busur Maramuni dan Mun Utawa yang diperkirakan berusia 18-7 juta tahun akibat pelelehan sebagian pada penunjaman lempeng Solomon. Pada 10 juta tahun yang lalu, pergerakan lempeng Australia terus berlanjut dan pengerusakan pada lempeng Samudra Solomon terus berlangsung mengakibatkan tumbukan di perbatasan bagian utara dengan busur Melanesia. Busur tersebut terdiri dari gundukan tebal, busur kepulauan gunung api, dan sedimen depan busur yang membentuk bagian landasan sayap Miosen seperti yang diekspresikan oleh gunung api Mandi di blok Tosem dan gunung api Betantat dan blok Arfak. Kemudian kemeringan tumbukan ini mengakibatkan kenampakan berbentuk sutur antara busur Melanesia dan bagian tepi utara lempeng Australia yang diduduki oleh busur gunung api Mandi dan Artak dan terus berlangsung hingga 10 juta tahun yang lalu dan merupakan akhir dan penunjaman dan perkembangan dari busur Mun Utawa. Next. Kemudian lanjut ke periode Miosen akhir sampai Pleistosen. Pasca tumpukan gerakan mengiri searah kemiringan yang ditafsirkan terjadi sepanjang Sorong, Yapen, Bintuni, dan zona patahan Aiduna, kemudian membentuk kerangka tektonik di daerah kepala burung. Intensitas perubahan ke arah kemiringan tumbukan semakin bertambah ke arah timur. Kemudian tumbukan tersebut memberikan perubahan yang sangat signifikan di bagian cekungan paparan di bagian selatan dan mengarahkan mekanisme perkembangan jalur sesar naik Papua. Dan zona selatan tumbukan yang berasosiasi dengan sesar searah kemiringan konvergensi antara pergerakan ke utara lempeng Australia dan pergerakan ke barat lempeng Pasifik mengakibatkan terjadinya resultan NESW tekanan deformasi. Dan hal itu mengakibatkan pergerakan evolusi tektonik Papua cenderung ke arah utara barat sampai sekarang. Next. Baik, selanjutnya kita masuk pada potensi dan cekungan. Next. Nah, pertama kita kenalan dulu dengan cekungan timur. Cekungan timur adalah sebuah cekungan sedimentasi yang terletak di bagian timur Indonesia dan mencakup wilayah seluas sekitar 60.000 km persegi.
Cekungan Timur terbentuk selama era Mesozoikum sekitar 250 hingga 65 juta tahun yang lalu. Pembentukannya dipicu oleh tabrakan dahsyat antara lempeng Australia dan Asia. Cekungan Timur terdiri dari berbagai jenis batuan sedimen yang mengendap selama era Mesozoikum dan Kenozoikum, termasuk batu pasir, terpit, dan batu kapur. Lapisan-lapisan ini adalah tepi alam yang potensial. Salah satu hal yang membuat Cekungan Timur begitu menarik adalah setting tektoniknya yang sangat kompleks. Di sini terdapat banyak sesar aktif dan aktivitas gunung berapi. Hal ini merupakan tantangan tersendiri dalam menjelajahi dan memahami cekungan ini. Dapat dilihat pada gambar Cekungan Timur ditandai dengan warna merah. Next. Nah, lanjut ke potensi yang dapat diambil dari Cekungan Timur. Cekungan Timur juga memiliki potensi besar untuk menjadikan Indonesia lebih kaya akan sumber daya alam. Diperkirakan cekungan ini memiliki jebakan hidrokarbon yang signifikan, termasuk sumber minyak dan gas. Meskipun dikategorikan sebagai semi mature atau semi matang, potensinya sangat menjanjikan. Namun eksplorasi ini bukanlah tugas yang mudah karena terdapat struktur yang kompleks dan beragamnya kondisi biologis. Sistem petrokimia Cekungan Timur melibatkan beberapa elemen penting, termasuk batuan sumber, batuan reservoir, batuan penutup, dan jebakan. Batuan sumber di Cekungan ini adalah batuan sedimen autochthonous dari era Mesozoikum seperti serpit dan batu kapur. Batuan reservoirnya adalah batu pasir dan batu kapur, sedangkan batuan penutupnya adalah serpit dan evaporit. Jebakan hidrokarbon di Cekungan Timur dapat berupa struktural atau stratigrafis seperti antiklin, jebakan sesar, dan lapisan batu pasir. Next. Nah, salah satu kunci dalam memahami potensi hidrokarbon di Cekungan Timur adalah dengan mengidentifikasi struktur bawah permukaan. Integrasi data gravitasi dan seismik telah memberikan pandangan yang lebih jelas tentang struktur geologi dalamnya. Model-model yang telah dibuat untuk bagian struktural ini membantu kita memahami lebih lanjut elemen sistem petrokimia Pulau Timur. Nah, terdapat berbagai perusahaan terkemuka yang telah mengeksplorasi seperti ConocoPhillips, Eni, dan Timor Gap. Telah melakukan berbagai kegiatan eksplorasi di Cekungan Timur. Mereka melakukan survei seismik, pengeboran, dan pengujian sumur untuk mencari potensi sumber daya alam yang berharga. Secara keseluruhan, Cekungan Timur adalah misteri geologi yang menjanjikan. Namun untuk menggali potensi sepenuhnya diperlukan lebih banyak kegiatan eksplorasi. Nah, dengan semangat penelitian dan kerjasama antara militer dan perusahaan, kita dapat mengungkap lebih banyak kekayaan Indonesia di wilayah timur ini. Selanjutnya itu potensi sumber daya geologi yang ada di Papua. Pulau Papua terbentuk melalui kompleksitas dari tektonik sehingga menghasilkan sumber geologi yang melimpah. Salah satunya yaitu mineral logam, batu bara, mineral logam, dan hidrokarbon. Next. Berikut merupakan persebaran potensi sumber daya geologi yang ada di Pulau Papua. Berasal dari Dinas Pertambangan dan Energi pada tahun 2004. Yang dikirim merupakan persebaran potensi hidrokarbon, di mana di sini terdapat cekungan minyak gas yang sudah berproduksi yang berwarna putih, berwarna kuning, yaitu berada di Pulau Papua Barat dan Barat Laut. Selanjutnya ada juga beberapa cekungan minyak gas yang sudah dibor, belum ada penemuan, yaitu dengan lambang kotak merah diarsir arah timur laut ke barat daya, sedangkan berwarna merah yang diarsir ke arah barat laut dan tenggara, yaitu cekungan dengan penemuan minyak gas yang belum berproduksi. Sebelah kanan yaitu potensi distribusi batu bara yang ada di Papua, di mana potensi batu bara tersendiri terdistribusi secara merata di Pulau Papua. Next. Berikut merupakan salah satu cekungan yang berpotensi hidrokarbon, yaitu cekungan Bintuni. Lokasi lapangan migas ini di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Lapangan ini termasuk dalam area sudah terbukti menghasilkan minyak dan gas bumi, yaitu cekungan Bintuni. Berdasarkan Badan Geologi tahun 2010 dalam Kandiaso dan Mawijaya tahun 2017. Luas cekungan Bintuni memiliki luas yaitu sekitar kurang lebih 30.000 km.
Kita bisa lihat lokasi cekungan Bintuni menurut Molan Lucy dan teman-teman yang diperbarui dari Kepadet dan Bordanyak pada tahun 1986 dalam Patra Nusa Danta, mana cekungan Bintuni diapit oleh sesar naik dan sesar geser. Cekungan Bintuni terbentuk saat tersier akhir dan mengalami perkembangan yaitu pada saat Rio dan Miocene, yaitu pengangkatan pegunungan lipatan Lengguru atau Peta Lengguru Pobet yaitu berada di sebelah timurnya dan pengangkatan pegunungan Doktumum pada bagian utaranya. Dan sebelah kanan yaitu kolom stratigrafi regional cuma data dari 2006 Adiarso dan Maulana pada 2012. Formasi yang menjadi target karbon yaitu pada formasi kais, di mana berumur pada Miocene. Next. Berikut merupakan sistem petroleum cekungan Bintuni. Dengan berdasarkan dari Patra Nusa Danta tahun 2006, sistem minyak bumi cekungan Bintuni adalah sebagai berikut. Pertama itu batuan induk. Batuan sumber potensial terjadi terutama di 3 formasi, yaitu formasi primer Ainim akhir sepi dan formasi batubara kontinental, formasi Jurassik awal hingga tengah dibatasi laut berserping dan batubara kontinental dan batubara berkapur laut tersier dan batu gamping formasi Waripi dan kelompok batu gamping begini potensi hasil batu gamping begini. Potensi hasil pirolis yang tinggi menunjukkan potensi menghasilkan migas yang sangat baik. Yang kedua yaitu reservoir. Formasi kais merupakan reservoir utama cekungan Bintuni. Formasi ini terbagi menjadi 2 anggota yaitu batu gamping kais berpori dan anggota sapau terdiri dari batu gamping berluar parang. Yang ketiga yaitu migrasi. Migrasi diyakini telah terjadi sepanjang barat laut cekungan Bintuni yang melandai sepanjang sumur antiklina regional dengan jarak lebih dari 50 km. Keempat yaitu batuan penunjung Porcellus Rock. Formasi gas di cekungan Bintuni sebagian besar terdiri dari serping laut dan serping karbonat dengan banyak lapisan batu putih. Serping laut kapur ini akan membentuk batuan penunjung efektif di atas bagian Jurassik atau yang lebih tua. Yang kelima yaitu perangkap migas, yaitu konfigurasi tektonik cekungan yang mengontrol migrasi dan perangkap hidrokarbon dari batuan induk pratersier ke reservoir Jurassik. Mari kita bisa melihat di sebelah kanan yaitu gambar dari tipe perangkap migas cekungan Bintuni yang memiliki beberapa tipe, salah satunya yaitu stratigraphic trap dan structural trap. Next. Baik, sampailah kita pada akhir presentasi. Namun sebelum kita mengakhiri pembahasan kali ini, akan saya tarik kesimpulan dari pembahasan yang telah disampaikan. Yang pertama, untuk pengontrol utama geologi Indonesia bagian timur adalah tektonik. Lalu batuan penyusun Indonesia bagian timur terdiri dari batuan sedimen, beku, hingga metamorf. Dengan basement pada Papua Barat terdiri dari batuan sedimen tua, batuan beku, dan batuan metamorf. Sementara pada Pulau Timur memiliki basement berupa batuan metamorf. Wilayah Indonesia bagian timur diketahui sebagai zona interaksi antara lempeng Eurasia, Hindia, Australia, dan Pasifik. Lempeng-lempeng ini merupakan zona penunjaman aktif dengan arah gerak agak membujur di bagian utara. Lempeng Pasifik bergerak dari arah timur ke barat. Lempeng Australia bergerak dari arah tenggara ke barat laut. Sementara lempeng Eurasia bergerak dari arah barat laut ke tenggara. Tektonisme pada Indonesia bagian timur juga melahirkan cekungan sedimen, seperti cekungan timur yang terletak di bagian barat Pulau Timur dan cekungan Bintuni yang berada di daerah Kepala Burung dan merupakan daerah dengan kondisi geologi yang sangat kompleks. Kompleksnya kondisi geologi Indonesia Timur juga menghasilkan berbagai mineral dengan nilai ekonomis tinggi, seperti emas dan tembaga pada Tembagapura di Papua Barat. Next. Ini daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan untuk membuat presentasi kali ini. Next.
Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Saya selaku perwakilan dari kelompok 4 izin untuk undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.